Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Raja PPN, channel yang berisi video-video tutorial terkait administrasi faktur pajak di website Cortex. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengimbau kepada rekan-rekan semua untuk tidak lagi menggunakan kode faktur 01, tapi gunakan kode faktur 04 DPP lain-lain. Nah, jadi rekan-rekan per 1 Januari tahun 2025 itu sesuai dengan PMK 131 tahun 2024, rekan yang biasanya menerbitkan faktur pajak keluaran kode 01, nah gunakanlah sekarang digantikan dengan kode 04. Jadi gunakanlah kode 04 DPP lain-lain ini. Nah, jadi tidak lagi menggunakan kode faktur 01 ya rekan-rekan, tapi sudah menggunakan kode faktur 04 DPP lain-lain. Nah, hal ini dikarenakan secara sistem Cortex ini sudah menerapkan tarif tunggal ya, yaitu 12%. Nah, makanya rekan-rekan itu tidak bisa lagi menggunakan kode faktur 01 ya, tapi gunakan kode faktur 04 supaya nanti nilai PPN-nya itu secara total tetap 11% ya. Nah, seperti ini rekan-rekan, saya tunjukkan kepada rekan-rekan bahwa memang di sini sistem Cortex menerapkan tarif tunggal 12%. Nah, sini contohnya nama barangnya TV, pilih satuan, contoh saja misalnya barel. Nah, kemudian harga per unit, harga satuannya itu 10 juta. Kemudian kuantitinya itu 1 misalnya. Nah, dapatlah DPP-nya ini totalnya 10 juta ya. Nah, ini kan secara sistem tarifnya tunggal 12%. Nah, makanya rekan-rekan itu harus gunakan kode faktur 04 DPP lain-lain supaya nanti secara total ini tarifnya secara total ini sama dengan tarif 11%. Nah, jadi kita harus gunakan dulu rumus, kita cari manual dulu. 10 juta dikalikan dengan 11/12 rumusnya. Jadi total DPP itu dikali 11/12, nah didapatlah 9 juta 100 sekian. Nah, kita masukkan di sini, kita centang DPP nilai lain. Nah, kita masukkan DPP nilai lain. Nah, yang sudah kita hitung secara manual yaitu 9 juta 166.666 rupiah. Nah, kemudian kita tap. Nah, maka PPN-nya secara rupiah sebesar 1.099.000-an atau dibulatkan 1.100.000 ya rekan-rekan. Jadi tarifnya itu secara total tidak berubah, tetap 11%. Nah, karena memang sesuai dengan ketentuan bahwa selain barang mewah, tarif PPN itu di tahun 2025 tidak ada kenaikan, tetap 11%. Nah, makanya untuk selain barang mewah, rekan-rekan yang mau buat faktur pajak keluaran itu gunakan kode faktur 04. Jadi tidak lagi menggunakan kode faktur 01. Nah, kode faktur 01 itu hanya digunakan kepada perusahaan yang menjual barang mewah. Nah, itu baru gunakan kode faktur 01 karena nanti dia langsung mengalihkan tarif ini 12%. Nah, contoh ya, perusahaan gunakan kode 01. Nah, kita klik tambah transaksi, kita masukkan ya 10 juta harga satuannya, kemudian kuantitinya jumlah barangnya 1. Nah, maka kalau rekan-rekan lihat ya, langsung dia DPP-nya ini 10 juta, tidak ada pilihan centang DPP lain-lain, langsung dikali tarif 12% dapat 1.200.000. Nah, ini kalau untuk barang mewah, jadi gunakan kode faktur 01, langsung dikali tarif 12%, dapatlah PPN-nya 1.200.000 untuk barang mewah ya. Nah,
Kemudian gimana kalau rekan-rekan itu misalnya perusahaan rekan-rekan itu menjual barang selain barang mewah ya. Nah, menjual barang atau menjual jasa selain jasa mewah. Nah, itu kepada dinas pemerintahan. Nah, harusnya kan kepada dinas pemerintahan rekan itu gunakan kode 02. Nah, rekan gunakan kode 02. Misalnya ke dinas catatan sipil, misalnya Disduk Capil. Nah, kan gunakan 02. Misalnya rekan menjual TV ya ke dinas Disduk Capil. Nah, gunakan kode 02. Nah, kemudian rekan isi misalnya harga barangnya 10 juta ya, harga satuannya. Terus kemudian jumlah barang yang dijual itu 1. Nah, nanti rekan-rekan itu DPP-nya 10 juta sama seperti kode faktur 04, centang DPP lain-lain. Jadi kode 02 pun tetap bisa dia mencentang DPP lain-lain ya rekan-rekan di sini. Jadi rekan-rekan hitung kembali manual ya, total DPP dikali rumus 11/12. Nah, dapatlah 9.166.63 kali. Nah, klik tab. Nah, kali tarif 12%, dapatlah secara total 1.099.000-an atau 1.100.000 secara nilai itu tarif tidak berubah, tetap 11%. Nah, begitu juga dengan jika rekan-rekan itu menjual barang atau jasa selain barang mewah kepada BUMN, perusahaan BUMN. Nah, pembelinya perusahaan BUMN, maka kode fakturnya 03 sama, pilih 03, kemudian centang DPP lain-lainnya. Nah, hitung kembali manual, gunakan rumus ya 11/12. Nah, gitu. Terus kemudian sama juga untuk kode 006 ya. 06 itu sama, gunakan 06 itu untuk pedagang PMSE ya. Nah, pedagang PMS 06 itu untuk perusahaan toko retail, penjualan retail kepada turis ya, dalam rangka refund VAT 06. Nah, itu sama, gunakan DPP lain-lain. 07 untuk PPN tidak dipungut. Nah, misal menjual ke kawasan bebas, terus menjual ke kawasan berikat ya, pembeli di kawasan bebas, pembeli di kawasan berikat. Nah, itu sama, gunakan 07 tapi dicentang ini. 08 juga sama ya, PPN dibebaskan, kode 08 sama dicentang ini. Begitupun kode faktur 09 penjualan aktiva ya, penjualan aset. Nah, itu sama. Nah, terus kemudian kode 010 penyerahan lainnya juga sama. Nah, gimana dengan perusahaan-perusahaan yang memang sebelumnya sudah ditetapkan atau sudah menggunakan kode faktur 04 dan 05? Nah, seperti yang rekan-rekan lihat di layar ya. Nah, ini adalah PMK ya, PMK yang lama yang mengatur kode faktur 04 DPP lain-lain dan kode faktur 05 besaran tertentu. Nah, di sini contohnya adalah perusahaan pengiriman barang ya, forwarding. Nah, yang biasanya sering ditemukan ya oleh perusahaan rekan-rekan, sepertinya hampir semuanya menggunakan jasa pengiriman barang ya, atau pengiriman dokumen. Nah, contohnya di sini misalnya Tiki JNE ya. Nah, ini dia ini kan sebelumnya dia sudah menggunakan kode faktur 05 ya. Nah, dia ini tidak boleh menggunakan rumus 11/12. Nah, atau dengan kata lain, nah, mereka ini yang sebelumnya sudah ditetapkan atau sudah menggunakan kode 04 dan 05 itu
tarifnya itu naik ya jadi 12%. Nah, jadi rekan-rekan jangan heran nanti kalau misalnya menemukan tagihan ya, tagihan dari vendor forwarding misalnya JNE ya, Tiki JNE itu kok tagihannya naik. Nah, itu karena tarif PPN-nya naik ya jadi 12%. Nah, mereka itu tidak boleh menggunakan rumus 11/12. Jadi mereka itu misalnya perhitungannya Tiki JNE itu menerbitkan invoice kepada rekan-rekan ya itu 10 juta. Nah, 10 jutanya ini itu DPP lain-lainnya itu kan 10% ya, artinya kalau untuk pengiriman barang ya. Jadi untuk perusahaan forwarding itu DPP lain-lainnya 10%, jadi 1 juta. Nah, langsung dikali tarif 12 dapatlah 120.000. Nah, kalau sebelumnya kan tarifnya 11% ya. Nah, untuk mereka ini tidak boleh menggunakan rumus 11/12 DPP-nya. Jadi maka tarifnya ini mereka naik ya 12%. Nah, namun yang saya dapat informasi dari sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa untuk perusahaan-perusahaan ini yang sebelumnya sudah ditetapkan atau menggunakan kode 0405 ini akan ditinjau kembali ya. Namun saat ini mereka ada kenaikan tarif 12%, tapi tetap masih ditinjau dan akan ditinjau ya, karena mereka ini bukan tergolong barang mewah. Nah, artinya pemerintah itu tidak mau membebani masyarakat ya, makanya mereka ini akan ditinjau oleh pemerintah apakah nantinya tarifnya tetap 11%, tapi pada prakteknya ya saat ini mereka itu menggunakan tarif 12%, artinya mereka mengalami kenaikan. Nah, kemudian saya lanjut lagi bahas PPN KMS. Nah, PPN KMS ini ada kenaikan tarif ya rekan-rekan. Jadi di tahun 2025 PPN KMS ini tarifnya itu naik jadi 2,4%. Nah, sebelumnya kan 2,1%. Nah, itu berasal dari seperti ini rumusnya. Kalau biasanya itu PPN KMS itu DPP yang perhitungan DPP PPN KMS itu adalah 20% ya dari total biaya pembangunan selain tanah ya kan. Untuk PPN KMS, PPN kegiatan membangun sendiri. Nah, itu DPP-nya itu adalah 20% dari total biaya membangun selain tanah, di luar tanah. Nah, itu 20%. Nah, barulah dikali tarif yang dulu itu 11%, maka didapat 2,1%. Nah, saat ini 2025 tarifnya naik jadi 12%, maka perhitungannya jadi 20% itu dikali total nilai bangunan. Nah, didapatlah sekian, baru dikali tarif yang baru ya, tarif 12%, maka didapatlah nilai 2,4%. Nah, seperti itu kan untuk PPN KMS. Nah, kemudian gimana untuk PPN impor itu untuk selain barang mewah tetap 11% ya. Nah, jadi tidak ada kenaikan. Untuk barang mewah itu PPN impor naik menjadi 12%. Nah, seperti itu rekan-rekan yang bisa saya himbau kepada rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Akhir kata, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.